Halo, Kang Udin. Halo Mas Nugi, Suara saya bisa terdengar ya? bisa. Suara saya gimana nih? Wah, suara kamu merdu seperti biasa. Suara dari Bandung ini pasti ini. Luar biasa. Saya mau pincet dulu Dengar, nih. Lama kita nggak berjumpa ya, Kang Udin. Kita sambil nunggu teman kita ya. Kita nunggu dari Mbak Dian sama Mbak Puspa kita. waduh, Mbak Dian sama Mbak Puspa ya. Belum pernah ketemu ini, asli ini. Belum pernah ketemu, Udah belum pernah ketemu. belum pernah Oh, ketemu kayaknya. ini. Kang Udin, gimana kabar Bandung nih? Rame-rame saja nih. Bandung rame nih, saat ini lagi rame nih. Di toko rame nih ya? Hmm? Di toko rame? Rame nih, lagi rame nih. Wah, ini di toko Setiabudi atau di toko mananya nih? Ini di Setiabudi ini. Wow. Nah, saya sambil panggil teman-teman yang lain, ini ada kesalahan teknis, Apakah ada itu? internet jaringan. Kita Dua, akan menunggu dua sahabat kita, sahabat Perimin. Perimin Perimin. tersebut. Bahasanya Iya. Perimin. Dua gestar ini. Kita Periman kita. Periman, Pri and Man. Perimin. Nah, ini Ini ada di permintaan dari Puspa. Kita accept. Mbak Puspa. Dalam hitungan berapa nih? Hari ini kita juga mau bagi-bagi hadiah ya untuk teman-teman yang ada di sini. Jadi tanpa tahu asik dong. teman-teman bisa berkesempatan untuk memenangkan voucher belanja dengan nilai total 3,6 juta rupiah. Teman-teman bisa belanjakan cukup hanya dengan like dan komen di Instagram feed event ini di Periplus Setiabudi. Halo Mbak Asik. Puspa. Halo Mas Nuki. Halo Waduh, Mbak Mbak Puspa. Puspa. Sedang liburan ya? Waduh. Ya, saya sedang cuti sih Mas Nuki. Di mana? Di Oh, Jogja atau di Jakarta? Stay di Jakarta. Hmm, Sudah iya. pulang di Jakarta. Kayaknya rame nih sepertinya nih. Semua pengen lihat Mbak Puspa nih. Ini kita Ini untuk tunggu. pertama kalinya Kang Udin ketemu Mbak Puspa loh. Silakan loh Mas Udin kalau mau oh meme iya sama Mbak bener. Puspa ini. Waduh, baru kenal ya. Kemarin hari apa tuh ya? Saya di Jakarta tuh nggak ketemu mungkin ya. Mbak Puspa di dalam, Mbak Puspa di dalam. Oh, iya. Oh itu udah masuk lagi tuh. Oh, halo Mbak Dian. Selamat jumpa Mbak Dian. Oh Mbak ini Dian Mbak bisa Dian mendengar nih. suara saya? Suara kami? Halo Mbak Dian. Halo Mbak Dian. Mbak Dian Oh sedang suaranya belum bertele. masuk Mbak Dian. Belum masuk Mbak Dian. Teman-teman, kita sudah jam 4, kita mau ada IG Live sampai nanti 30 menit ke depan sih sepertinya. Nah, sudah masuk suara Mbak Dian ini. Halo Mbak Dian. Suara Mbak Dian sudah masuk ini. Suara Mas Tano juga sudah masuk. Oh, saya akan undang lagi teman saya ini, Dian dari periplus.com untuk menemani kita. Oh. Teman-teman yang join di sini, oh Nah, selamat, ada tuh lagi. Halo Mbak Dian, apakah bisa mendengar suara kami? Bisa. Oke. Waduh, terima kasih. Kita mulai aja ya, sudah jam oh, 4. Kita mulai ya. Halo teman-teman, Periplus Setiawati dan Setiawan, saya Nugi dari Periplus Jakarta atau Periplus Head Office. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk mampir pada acara IG Live Periplus ID dan akun-akun collab sahabat kami. Kami berharap tangan kamu semua tidak kesemutan ya, sehingga kamu bisa pegang handphone dengan sangat kuat dan tegar untuk kita join terus bersama IG Live Periplus ID. Jika kamu semua sedang di luar rumah, Periman, saya sendiri Periman Nugi, niatkan untuk tetap jaga jarak, semoga kamu terhindar dari paparan virus seperti itu. Nah, saya akan sapa teman saya dulu yang dari Bandung, Periman Bandung. Halo Kang Udin, kumaha Bandung halo Kang Udin? Mas Nugi. Alhamdulillah, halo Mas Nugi. Halo, hujan tuh? Enggak. Biasanya sih Hujan. hujan jam segini, tapi sekarang saat ini sepertinya dia tahu kita mau live nih, jadi nggak hujan. Cerah gitu ya, cuaca. Cerah ya, semoga suasana kita cerah semua. Wah,
Kita bersama dua perimen dengan filter-filternya nih. Saya jadi malu sendiri nih. Apa seperti kita mah apa tuh ya Kang ya? Nggak sebanding sama perimin-perimin sekitar kita ini. Oh, oh, Nah, Kang Udin, gimana kondisi jalan di Bandung selama liburan ini? Apakah cukup ramai atau biasa saja sebelum Mas Udin? di Bandung saya lihat ya itu cukup ramai ya. Plat B tuh banyak seliweran tuh plat B tuh masuk Bandung. Luar biasa itu. Kalau plat B, kemudian dihafalin plat B, nomor-nomor, nah 3 angka belakangnya itu apa? Oh gitu. Ada E, berarti orang Depok, kalau Z, kalau orang Bekasi, nah, kalau P, orang Jakarta Pusat, itu liatin. Biar tahu mana yang paling sering. Gimana, Mas, Kang? Mas Dugi biasa di Samsat gitu ya kayaknya. Biasa ngurus KTP dulu, KTP, SIM A. Nah, terima kasih Kang Udin untuk infonya soal Bandung. Nanti kita ngobrol lagi bareng teman-teman Peripus Setiabudi, dan kita kedatangan juga di sini yang menemani kita ngobrol yaitu Mbak Dian dari peripus.com. Halo Mbak Dian. Halo Mbak Dian. Halo. Mbak Dian bening banget di sini filternya ya. Ya bagus ya. Halo Pak Gimana Udin, kabar gimana Jakarta? Kabar Jakarta baik-baik aja. Baik-baik saja. Mas Nugi gimana kabarnya? Alhamdulillah. Selamat Natal ya. Oh, terima kasih bagi teman-teman yang menanyakan juga selamat Natal, selamat mendekati liburan, semoga tidak kemana-mana. Enggak, aku juga nggak libur. Nggak libur ya Mbak Dian, tetap jaga Sama kayak Bapak Karudin ya. Nggak Jangan libur. terlalu Kita jujur. semua nggak libur Jangan terlalu hari ini. jujur, Mbak Dian. Mbak Dian jangan terlalu jujur. Mbak Dian Ya. ada info apa nih buat acara kita hari ini? Nah, infonya tuh untuk teman-teman Periplus itu yang bergabung di acara ini, kamu semua berkesempatan mendapatkan hadiah utama kayak voucher belanja senilai 3,6 juta rupiah. Gitu. Caranya yuk, kamu semuanya tinggal like, komen, sama posting IG feed di akun Periplus_Setiabudi aja. Selain itu juga, kamu juga berkesempatan mendapatkan hadiah-hadiah menarik lainnya dari Periplus. Bisa buku terlaris atau merchandise dan kertas kado spesial. Ingat aja cuma like, komen di Periplus Setiabudi. Terus bagi teman-teman yang hari ini bertransaksi di toko-toko buku Periplus cabang Jawa Barat, berhak mendapatkan double poin PEC langsung. Poinnya bisa digunakan juga untuk berburu buku lainnya sampai akhir bulan Februari 2022. Kalau masih bingung dan kepo buku-buku apa aja yang lagi dipromoin, kamu bisa buka Periplus blog dengan alamat blog.periplus.com. Di sana juga kamu tinggal cari kategori katalog, kamu bisa pantau semua jenis buku yang bisa didapetin dengan harga spesial selama year end spesial sampai 2 Januari 2022 nanti. Untuk info lengkapnya pantau terus IG Periplus ID-nya. Gitu. Periplus siap membantu gitu ya. Yuk, Periplus siap membantu. Banyak bonus ya teman-teman. Di sini nggak cuma kita akan menimba ilmu dari Kang Udin. Kang Udin ini produk spesialis nih, kalau ngomongin soal banyak produk di Bandung itu influencer Bandung lah gitu. Dan kita yang kedua ada Mbak Puspa. Nah, Mbak Puspa, terima kasih Mbak Dian. Saya juga punya teman satu lagi nih, tadi sudah saya sebut-sebut namanya Puspa. Nah, Puspa ini paling spesial nih, dia muda, punya banyak karya, suka membaca, ahli berbahasa, banyak bahasa dia kuasai, mulai dari bahasa Eropa sampai bahasa Jawa yang paling halus ya. Ahli MC, ahli menyanyi, dan halo Mbak Puspa. Halo Mas Nugi, halo semuanya. Sehat-sehat Mbak? Sehat juga. Gimana Mbak Puspa sekarang sedang sibuk apa nih Mbak? Sebagai seorang ahli MC, ahli menyanyi, ahli membaca, lagi sibuk baca buku apa Mbak Puspa? Kalau sekarang lagi ini baca bukunya Langlif. Langlif, yang mana nih? Banyak banget nih buku Langlif nih. Yang memori. Oh, memori. Kang Udin punya nggak di Setiabudi Langlif? Memoris kebetulan lagi kosong gitu. Buku awal. Tapi kita ada beberapa bukunya Langlif ya. Kayak ini aku pegang yang terbaru nih. Oh, The Gift of Everything ya. Itu baru Betul. tulis bulan lalu itu. Hardcover keren. Ada juga
September Love, ini sayang Mirror ya. Sama satu lagi Lullabies, ini Lebih ada termasuk yang awal-awal itu. yang Saya kita awal-awal Mirror betul ya. sekali. Oh. Nah, sebelum kita tanya Mbak Puspa nih ya, saya mau menggalau dulu kan, kita temanya menggalau di ujung tahun. Menggalau dengan pesona bukunya Rupi Kaur, buku-buku Rupi Kaur, Langlif, dan Hemin Sunim. Nah, itu ya, kadang suka kebeli tuh, Hemin Sunim jadi Hemin Sumin, nah bisa ketukar-tukar. Nah, Kang Udin, tadi kan Kang Udin udah nunjukin kan ya buku-buku Langlif yang di Peripus Budi. Selain buku Langlif, punya buku-buku yang semacam itu nggak, yang kayak Rupi Kaur, Hemin, terus atau kayak Najwa Sedian, atau punya nggak buku-buku yang puisi, prosaik, ada nggak Mang Udin? Jadi kalau Rupi Kaur kita ada lengkap ya. Rupi Kaur tuh dari yang pertama tuh Milk and Honey. Ini Milk and Honey aku tunjukin. Milk and Honey, ya. Ya, dia pertama kali booming meledak ya, ini dia dari Milk and Honey, Rupi Kaur. Terus yang keduanya ini dia. Sun and Her Flowers ya. Ini yang keduanya meledak juga. Yang terakhir ya, Homebody, covernya menarik sih. Covernya sederhana. Terus saya pikir produk skincare loh awalnya Homebody gitu. Ternyata buku ternyata ya. Buku ya. Untuk yang Hemin Sunim kita juga lengkap juga sih. Semuanya ada dia, Hemin Sunim. Yang versi warna biru sama warna hijau juga lengkap? Iya, biru, hijau. Ini aku punya ada 6 versi. Lah. Soft cover, hard cover, macam-macam covernya dia. Sampai yang ukurannya juga yang lebih kecil, yang handy ya? Iya, ada yang kecil lagi. Kalau teman-teman pecinta buku di Bandung, ya, itu sebetulnya lebih suka mana? Buku-bukunya Langlif atau Hemin Sunim, Kang? Gitu ya. Lebih suka bukunya mana? Kalau ketemu gitu yang dicari Langlif atau Hemin Sunim? Lebih banyak Hemin Sunim tuh, sepertinya tuh. Iya. Pernah ngobrol nggak? Kenapa lebih suka Hemin Sunim? Kan kayaknya lebih tebel juga kan ya? Tidak setipis bukunya Langlif kan ya? Lebih tebal tapi lebih ringkas mungkin ya, lebih sedikit gitu dibandingkan Langlif gitu. Kalau menurut saya sih gitu sih. Kertasnya dia lebih tebal, lebih eksklusif Hemin Sunim gitu. Satu halamannya tuh sedikit-sedikit ya. Dari 6 versi Hemin Sunim tadi, mana yang paling suka ditanyain? Atau paling cepat habis? Nah, itu yang penting itu. Yang ini. Oh, yang terakhir ya. Yang pertama kali keluar dia. Pertama kali keluar? Iya, pertama kali keluar dia. Kenapa itu paling dicari sama para pecinta buku di Bandung? Beberapa kali ngobrol sih ya sama yang datang ke sini tuh ya lebih simple, mungkin harga juga lebih murah ya, ini 180.000. Lebih murah ya, apalagi kalau pas promo ya. Mungkin, ya. Iya, sama kalau yang hardcover ya dia 210.000 lah, tapi orang lebih suka ini juga. Dilihat dari data tuh luar biasa sekali penjualannya. Yeah. The things you can see only when you slow down ya. Iya benar. Apalagi teman-teman nge-like, subscribe, nge-like, komen, dapat voucher senilai 3,6 juta. Wah, buat beli bukunya Hemin. Wah, di Setiabudi belinya sekarang dapat double PSC point. Wah, pas banget. Nah, itu mantap banget. Nah, thank you Kang Udin ya untuk informasinya ya. Nah, kita beralih nih ke tokoh utama, karena waktu kita nggak akan lama kan ya, kita hanya 30 menit nih sebetulnya kita ngobrol-ngobrol sama Kang Udin, Mbak Dian, sama Mbak Puspa. Mbak Puspa, di Peripus kan Mbak Puspa itu dikenal sebagai seorang produk spesialis. Mbak Puspa ini adalah alasan dibalik datangnya buku-buku berkualitas bisa singgah di rak-rak buku Peripus. Ya kan Mbak Puspa ya? Nah, pekerjaan utama Mbak Puspa kan adalah memesan buku-buku dari luar negeri, dipesan, di order. Kemudian sampingannya adalah seorang blogger, suka nulis kan ya, selain baca, suka nulis. Nah, teman-teman di sini jika ingin melihat tulisannya Mbak Puspa bisa mampir ke blog periplus.com. Nah, Mbak Puspa sekarang nih ya, sekarang di minggu ini tadi kan sudah cerita ya, sedang baca beberapa buku. Nah, boleh ceritain nggak Mbak, buku apa saja yang sedang Mbak Puspa baca 2 minggu terakhir inilah? 2 minggu terakhir ini baca bukunya Langlif, juga Hemin Sunim.
Mhm. yang see only. Wah, halo Bang Puspa, ini sepertinya Bang Puspa muter-muter nih. Chris. Freeze nih, ini kekuatan hujan. Kadang kalau kita hujan tuh sinyal sedikit bergeser nih. Nah, Oh ya, Kang Udin, siap siap. kalau tadi Mbak Puspa kan ngomong Heminusunin juga kan ya. Yang the imperfect love sama the things Love, you can see, love for imperfect ya, love for imperfect things. love for imperfect itu sebetulnya kalau di Bandung sendiri pernah nggak Kang Udin ngobrol sama pecinta buku dan dia langsung milih, saya lebih milih ini daripada ini, pernah nggak sih? Pernah, pernah. Tetap yang milih The Things ya. Walaupun kalau saya pribadi lebih suka ini sih covernya sih. Love for Imperfect Things. Menarik Love ya for cover imperfect cover things. burung-burungnya tuh menarik. Kalau yang yang The Yang Things lain tadi kan burung-burung ya. katanya gambar itunya. Kalau yang The Things itu gambar pohon-pohonnya katanya menarik gitu. Ilustrasi itu covernya ya. Kalau yang Love for Imperfect Things dia burung-burungnya gitu. Saya pribadi suka ini sih, suka Love for Imperfect Things ini. Kayak Berapa gitu. sih harganya Mas? Kalau yang imperfect thing itu berapa harganya? Ini yang hardcover 189, Iya 189.000. masih Nggak terjangkau jauh banget beda, ya. terjangkau banget. Apalagi kalau teman-teman beli pakai tambahan voucher belanja ya. Waduh, enak banget itu. Plus double poinnya tadi ya. Double point khusus untuk area Jawa Aduh, Barat. Ini sambil saya nunggu Mbak Puspa nih ya, kita ngobrol soal produk itu aja, Hemin Sunim. Nah, rata-rata yang beli Hemin Sunim itu usia berapa Mas kalau di Bandung? Haimin Sunim rata-rata range-nya lebih panjang ya. Kalau menurut saya tuh lebih panjang. Dari SMA, mungkin SMA tuh 17-an, 18-an tuh udah baca ya. Sampai yang 40-an juga masih oke ya. Karena dia kan isinya tuh wise banget ya gitu ya. Menarik lah, banyak ininya juga, banyak subkategorinya gitu. Relationship ada, macam-macam lah gitu lah. Mungkin nanti Mbak Puspa kalau masuk bisa lebih detail lagi gitu ya. Bapak ada yang baca buku itu nggak Mas? Kan? Gimana? Oh, Bapak ada yang baca Bapak-bapak nggak? ya? Oh, Saya sih sering ketemunya sih yang perempuan sih. Sering ketemunya ya. Nggak tahu deh. Sering ketemunya yang perempuan. Ada sih mungkin ya. wah ini masuk lagi nih. Halo Mbak Puspa. Maaf ya, sebentar. Dimaafkan untuk Mbak Puspa. Tadi sambil ngobrol juga soal bukunya Hemin Sunim, Mbak Puspa sambil nunggu Mbak Puspa masuk lagi. Thank you Mas Udin ya sudah menemani kita ngobrol sambil nunggu Mbak Puspa. Mbak Puspa, Iya. ini deh. Tadi kan Mbak Puspa udah ngomong sedang baca buku apa saja. Nah, kita satu saja nih ya. Kan hari ini kita mau cerita soal 3 penulis sebetulnya. Rupi Kaur, Langlif, sama Hemin Sunim. Atau kalau Mbak Puspa sempat dengar nama Najwa Shihab, oke sih. Kan itu kan dia punya buku-buku puisi tuh sebelum buku Welcome Home itu kan dia nulis buku-buku puisi The Nectar of Pain gitu kan ya. Nah, Mbak Puspa, menurut Mbak Puspa, penulis tadi dan karya-karyanya itu sebetulnya masuk kategori fiksi atau non fiksi Mbak Puspa? Termasuk kategori fiksi, tapi itu juga termasuk buku puisi dan prosa. Tapi untuk bukunya Langlif itu juga ada novelnya, Mas Nuki. Loh, yang mana? Yang mana September yang novel? Love. Yang September Love itu. Bilang novel berarti punya tokoh gitu kan ya Mbak Puspa ya? Iya. Nah, kita masuk ke buku yang tulis pertama. Rupi Kaur, ini penulis kesayangannya Mbak Puspa kan ya? Ya nggak Pak? Iya, betul. Nah, setidaknya kan tadi sudah disampaikan oleh Mas Udin dari yang terbaru ya Homebody yang sempat saya pikir covernya kok kayak body scrub gitu kan ya. Kayak covernya tuh mirip kayak produk skincare gitu kan ya. Lalu Milk and Honey dan The Sun and Her Flowers. Nah, ada sebuah kalimat yang saya ingat kalau baca bukunya Rupi Kaur di yang bagian Homebody itu adalah you lose everything when you don't love yourself. Ada tambahan tuh di bawahnya. And gain everything when you do. Atau kalau dalam bahasa Indonesia kayak gini, kamu kehilangan segalanya, segala hal saat kamu tidak mencintai dirimu sendiri. Tapi sebaliknya, kamu justru akan mendapatkan segala hal jika kamu mencintai dirimu sendiri. Nah, saya pribadi itu mendapat kesan bahwa model-model puisinya Rupi Kaur ini lebih banyak bicara soal rasa pahit. Itu menurut saya, lebih bicara soal pain,
soal gloomy, soal gloomy, soal hitam, soal apa ya, kesedihan. Kayak apa ya, kayak kalau di judul ada band namanya Poison, itu kayak di dunia itu kayak every rose has its thorn, setiap mawar tuh punya berdurinya sendiri gitu. Nah, itu tanggapan saya sih. Jadi kalimat-kalimat kritiknya si Rupi Kaur ini lebih banyak berupaya untuk membantu para pembaca melihat sisi positif di balik pengalaman sakit atau pengalaman bertemu dengan duri. Nah, apakah bisa dikatakan demikian, Mbak Puspa? Anda sebagai pembaca Rupi Kaur di sini. Iya, menurut saya bisa, Mas Duki, karena dari 2 buku yang sudah, kan 3 dari antaranya itu 2 yang sudah saya baca tuh Michael Honey dan juga The Sun and Her Flowers. Nah, 2 itu tuh setiap di awal bab itu pasti dimulai dengan cerita sisi kesedihan atau sisi kita sedang terpuruk, terus di mana kita sedang tumbang karena kehilangan, karena trauma, karena pelecehan seksual dari buku yang saya baca itu. Nah, tetapi di bab-bab berikutnya kita diajak oleh Rupi Kaur itu untuk bangkit, untuk menyadari diri sendiri, untuk melihat sisi kehidupan yang lain. Jadi kita tidak hanya memikirkan kesedihan di dalam yang di bab pertama itu, tapi akhirnya kita diajak untuk melihat sisi-sisi kehidupan lainnya, dari percintaan, terus penyembuhan diri. Kalau dibilang percintaan, penyembuhan diri, Mbak Puspa sendiri sebagai pembaca Rupi Kaur ini lebih tersentuh dengan tema-tema yang mana, Mbak? Untuk usia Mbak Puspa yang masih belasan tahun ya, Mbak Puspa ya? Enggak, Mas Nugi. Untuk lebih tersentuh dengan tema yang mana, Mbak Puspa? Tema tentang loving, percintaan, dan the hurting. Ada kalimat spesial nggak, Mbak Puspa? Ada. Dibaca. Tapi Mas Udin sambil lihat bukunya dong, ada nggak? Milk and Honey sama The Sun and Her Flowers. Ya. Kutipan yang saya suka di buku The Sun and Her Flowers itu ada di halaman 209 dan juga di halaman 210 di bagian bab The Blooming. Look down at your body, whisper, there is no home like you. Thank you. Dan belakangnya, learning to not envy someone else's blessing. It's what grace looks like. Jadi di sini tuh kita diminta untuk melihat lagi diri kita sendiri. Jadi kita tuh tidak usah mengirikan orang lain, mau orang lain itu seperti apa. Kita sendiri itu adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan karena kasih karunia. Bagus sih Mas Nugi di buku-bukunya Rupi Kaur itu. Rupi Kaur kan juga seorang feminis dan bahkan buku-bukunya di sini itu digambar dan diilustrasikan sendiri oleh Rupi Kaur. Wow. Boleh lihat goresannya nggak, Mbak Puspa? Goresannya. Ada goresan-goresan. Ini ya. Dia menggambarkan tubuh manusia, pria perempuan. Dia banyak menggambarkan perempuan juga di sini, Mas Nugi. Menarik loh, sebetulnya buku ini bisa membantu setidaknya laki-laki untuk memahami isi dari perempuan gitu kan. Kayak mungkin bisa jadi panduan memahami kayak lagunya ada band itu karena wanita ingin dimengerti gitu kan ya. Nah ini bisa baca lewat buku-bukunya Rupi Kaur kan ya. Nah, Kang Udin, ini ada yang tanya tuh, diskon nggak tuh bukunya? Ada yang tanya diskon nggak bukunya Rupi Kaur yang Milk Honey sama The Sun and Her Flower, diskon nggak? Ini kayaknya belum diskon. belum ya. Tapi bukan berarti nggak boleh beli ya. Nggak boleh beli, bukan nggak boleh beli. Memang bestseller banget ya juga. Untuk kategori puisi, orang pasti nyarinya dia Rupi Kaur, Langleaf ya, Najwa Zebian itu yang dicari itu sih. Ya. Karena bahasanya juga mudah dimengerti. Iya. Kalau singkat-singkat dan tapi mengalir terus dari setiap lembaran-lembarannya. Nah, Mbak Puspa kan juga selain ahli menyanyi kan dia juga anak sastra sebenarnya. Makanya bagi Mbak Puspa buku ini inspiratif ya. Nah, Mbak Puspa, kita melaju ke penulis yang kedua nih, Langleaf. Mbak Puspa
belum lama ini baca Langlif atau sudah bertahun-tahun baca Langlif? Baru aja sih Atau Mas Nugi. baru aja Sebenarnya karena udah ada event tahu, ini baca pernah gitu. dengar. Iya, pernah Udah dengar ada pertanyaan. Langlif, tapi untuk baca bukunya belum pernah sih Mas Nugi. Nah, ya. Nah, tapi sebelum kita mulai ini ada pertanyaan menarik nih. Ini ada pertanyaan dari teman kita di komen. Seberapa romantis sih Rupi Kaur? Mbak Puspa jawab dong, seberapa romantis sih? Romantis, kalau dibilang romantis, mana ya, romantis ya sedang tengah-tengah lah Mas Nugi. Bilang romantis ya, romantis enggak ya. Karena di bukunya ini dia kan seorang feminis ya Mas Nugi, dia tuh lebih menunjukkan apa ya, perempuan gitu loh, lebih sisi perempuannya, jadi gimana ya? Lebih sisi kekuatan perempuan saat memaknai rasa sakit gitu ya, memaknai pengalaman tidak menyenangkan, bahkan memaknai pengalaman yang membahagiakan gitu. Jadi perspektifnya perempuan gitu kan ya. Iya betul. Nah, oke, kita masuk ke Langlif ya. Tadi kan sudah menjawab. Tadi pertanyaannya dari teman kita, Indra, Mas Peter Indra, ternyata bukan soal romantisnya, tapi soal memaknainya ya, Mas Indra ya, Mas Indra Tano. Nah, Langlif, tadi Mas Udin sempat menunjukkan di awal-awal bahwa buku terbarunya Langlif, The Gift of Everything, boleh lihat lagi Mas Udin ada nggak The Gift of Everything? Nah, ini menurut saya untuk pertama kali ya bukunya Langlif menurut saya loh, itu dicetak hardcover kan ya? Hardcovernya kan ya? Atau biasa Ini itu kan? hardcover ini. Hardcover ya? Hardcover. Artinya kalau hardcover nanti kalau dibawa kemana-mana lebih tahan banting ya. Tapi ya nggak dibanting juga. Nah, saya sendiri pada saat pertama kali melihat The Gift of Everything, saya merasa ini buku sepertinya punya visi yang berbeda dari buku-buku yang lain. Langlif sendiri kan seorang penyair populer, dia pemenang Goodreads Choice Award, bahkan dia mendapatkan beberapa penghargaan seperti juara Kantas atau Churchill Fellowship. Dan sebagai seorang novelis atau penulis ya, seperti kayak kata dia dengan Mbak Puspa, dia bilang bahwa nulis novel juga kan Mbak Puspa ya, nulis novel di awal-awal kayak poesia yang kemudian Iya, novelnya Fungsia. Nah, tadi juga Mbak Puspa sempat ngomong soal beberapa buku yang sempat Mbak Puspa lihat. Setidaknya itu saya memahami Mbak Langlif itu seperti ini. Dia menulis puisi itu seperti seorang musisi menulis syair lagu-lagu top 40 dan evergreen atau golden memories. Setidaknya di salah satu, ini bukunya agak jelas nih, Mas Ben, ini itu nggak yang Love Looks Pretty on You, ini ada? Love Looks Pretty on You ada, cuma aku nggak pegang nih sekarang nih. Ada, aduh. Cuma nggak pegang lagi sekarang, ada. Nggak apa kalau nggak ada. Nah, saya tuh tertarik dengan salah satu kutipan ini, Mbak Puspa membantu maknanya. Kata-katanya seperti ini menarik loh. Sebagai seorang introvert, kan dia mengatakan seperti ini. Sudah kupendam diriku begitu dalam di balik kata-kata. Kupendam diriku di balik kata-kata. Beberapa kali aku begitu susah untuk mengungkapkan perasaan. Apakah aku termasuk orang yang suka menulis? Atau sebenarnya aku suka bersembunyi di balik tulisan yang ku tulis. Itu apa namanya? Saya kaget pas baca tulisan itu. Jangan-jangan Langlif itu sebetulnya menulis sebuah puisi itu karena dia ingin orang paham siapa dirinya lewat tulisan-tulisannya. Jadi dia menyembunyikan dirinya di balik tulisannya. Atau di September Love. Tadi Mbak Puspa sempat ngomong September Love kan ya. Yang mengatakan seperti ini. Sudah sepatutnya kita kerap kali hilang arah, tersesat. Always and always, over and over. Sebelum kita menemukan the best version of ourselves. Jadi kayak ya menjadi tersesat itu hal yang lumrah gitu ya. Karena itu proses menjadi the best version of ourselves. Artinya apa? Artinya saya lihat Langlif itu lebih banyak ngomong kedalaman yang sebetulnya jarang manusia komunikasikan, ungkapkan. Nah, Mbak Puspa sendiri seperti apa melihatnya? Untuk Langlif.
karya Kang Langlif ya Mas Nuki, kalau yang saya lihat itu kan dia lebih sering membahas tentang percintaan, patah hati, hubungan, dan pemberdayaan diri. Nah di situ tuh saya Wah, saya ini kan baru koneksinya baca yang bermasalah lagi memoris. sebenarnya nih. Atau? Yang memoris tuh saya lihat dia di balik tulisannya tuh ada kekuatan makna yang menyentuh emosi pembaca terutama. Kan dia juga menghubungkan setiap sisi hubungan kita dengan diri orang lain. Halo Dek Puspa, Halo Mas Nuki, tadi saya suaranya sepertinya kehilangan ya. Saya sepertinya sempat hilang gitu ya. Iya betul. iya sempat loading semua. Sempat loading semua tiba-tiba mendadak Oh. nih. Tapi Mbak Puspa sendiri sebagai seorang pembaca, kalau disuruh milih nih, ya nggak harus pilih juga sih, lebih tertarik untuk memaknai hidup Mbak Puspa dengan gaya berpuisinya Rupi Kaur atau Langlif? Saya lebih suka ke Rupi Kaur. Karena Rupi Kaur. yang ada di Rupi Kaur itu kadang ada river di kehidupan saya gitu. Oke, ya, lebih ke pengalaman personal gitu ya, Rupi Kaur gitu ya. Ya. Menarik sih sebenarnya sih. Mungkin lebih tipis atau seperti apa. Selain itu Mbak Puspa, apakah ada hal yang membuat, tadi kan Mbak Puspa bilang, Rupi Kaur itu beberapa cerita dalamnya itu relate dengan kehidupan Mbak Puspa. Ya kan ya. Selain itu apakah ada kalimat terakhir nih, kalau kita bilang kita mau mendekati akhir-akhir sesi gitu kan ya nih, apakah ada kalimat yang Mbak Puspa hafal yang mau Mbak Puspa bagi-bagi ke teman-teman di sini? Tulisannya Rupi Kaur, selain yang tadi. Selain yang tadi ya Mas Nuki. Yang paling relate sama Mbak Puspa. Sebelum saya manggil Mbak Dian nih yang sini. Oke. Yang selalu ingat itu never feel guilty for starting again. Dalam bahasa Indonesia? Sudah diartiin nih Mas Nuki. Ya kalau bisa, pasti bisa lah. Oke, bentar. Never guilty for starting again. Artinya, tidak pernah merasa bersalah, apa ya? Tidak pernah. Jangan pernah merasa. Ya, jangan pernah merasa bersalah untuk memulai lagi. Dipikir-pikir pesannya emang buat laki-laki ya kemudiannya. Kita sebagai laki-laki malah seperti dikasih pesan. Ini tips-tips untuk menarik. Terima kasih Mbak Puspa sudah membantu dalam diskusi kita, IG Live kita, memahami lebih dalam setidaknya perspektif Mbak Puspa tentang Rupi Kaur dan tadi Langlif sendiri. Nah, saya akan kembali manggil Mbak Dian. Mbak Dian, halo Mbak Dian. Mbak Dian malah muter-muter di sini nih. Tapi sebelum Mbak Dian, halo Mbak Dian. Ya, halo. Nah, kita udah ngobrol nih sama Mas Udin, sama Mbak Puspa soal Hamilton dan Langlif, Rupi Kaur, bahkan tadi sempat keucap sedikit Najwa Sedian. Mbak Dian, kita mau mengakhiri sesi ini, dan besok kita akan ketemu lagi di acara yang sama, IG Live, dengan tema yang tidak kalah menarik, yaitu apa jadinya saat bapak-bapak bicara soal anak-anak. Besok hari Rabu di jam yang sama. Nah, terima kasih untuk Kang Udin, terima kasih untuk Mbak Puspa sudah mau berbagi cerita dan berbagi unjuk lah, biar kami juga bisa merasakan di sini, oh bukunya seperti ini, oh kalimatnya seperti ini. Nah, oh Mbak Dian ini terpental ini. Baik. Mbak Dian itu menghilang. Bacanya menghilang. Nah, teman-teman, seperti tadi kata Mbak Dian, bagi teman-teman yang masih stay di sini, teman-teman bisa berkesempatan mendapatkan voucher belanja senilai 3,6 juta rupiah. Ya, voucher belanja di Periplus nilai 3,6 juta rupiah. Jika teman-teman like dan komen di postingan IG event kali ini di akun @periplus_setiabudi, ya, akun @periplus_setiabudi. Nah, itu teman-teman juga berkesempatan mendapatkan hadiah-hadiah menarik lainnya di Periplus seperti buku terlaris, merchandise, dan juga kertas kado spesial.
bagi teman-teman di Jawa Barat dan di Bandung sekitarnya yang bertransaksi hari ini sampai jam 9 malam nanti, teman-teman berkesempatan untuk mendapatkan double points bagi teman-teman yang sudah menjadi PEC member atau Periplus Elite Card. Nah, teman-teman bisa gunakan itu poinnya untuk berbelanja, berburu buku bersama teman-teman di Periplus. Jika bingung, pengen tahu buku apa sih yang sedang dipromokan oleh Periplus, tinggal buka blog.periplus.com, tinggal cari katalog di situ, teman-teman bisa melihat produk-produk buku-buku yang tadi seperti ditanyakan di sini. Paling diskon nggak sih? Atau lah Rupiah Hour diskon nggak sih? Nah itu dia lihat. Buka blog.periplus.com, teman bisa lihat kategori fiksi dan non-fiksi yang sedang kami diskon, atau langsung DM ke Periplus @periplus_setiabudi Kang Udin ya. Kang Udin siap bantu kan ya? Siap sekali. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Mbak Puspa, terima kasih Kang Udin. Kita ketemu lagi di kesempatan lain. Oke, acara akan saya akhiri dalam hitungan 5, 4, 3. Terima kasih.